Selamat datang di mata kuliah penambangan data bersama saya Latifah Alfat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model overfitting. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami penyebab kesalahan klasifikasi, mampu membedakan underfitting dan overfitting pada model, mampu menerapkan seleksi model, dan mampu menerapkan evaluasi model. Agenda untuk pertemuan model overfitting adalah yang pertama kesalahan klasifikasi, kemudian underfitting dan overfitting model, seleksi model, terakhir evaluasi model. Kesalahan klasifikasi biasanya disebabkan oleh yang pertama kesalahan training, di mana kesalahan yang dilakukan pada dataset training. Kemudian ada kesalahan tes atau pengujian, di mana kesalahan yang dilakukan pada set pengujian. Terakhir, kesalahan generalisasi, di mana kesalahan yang diharapkan dari model atas pemilihan record random dari distribusi yang sama. Di sini terdapat dua jenis set. Ada training set, ada testing set. Training set diinduksikan untuk mempelajari model ya dengan menggunakan learning algorithm yang kita pilih untuk mendapati model. Model kita aplikasikan ya, kita melakukan deduksi pada test set sehingga kita mendapatkan di sini yang kelas yang sudah menjadi data training, nantinya kita bisa memprediksi apa yang menjadi kelas di sini. Kesalahan klasifikasi selanjutnya adalah masalah dua kelas. Di sini terdapat 5.400 instance, di mana 5.000 instance dihasilkan dari Gaussian yang berpusat di 10,10. 400 contoh noise ditambahkan. Ya, hasilnya 5.400 instance tersebut dihasilkan dari distribusi uniform. 10% dari data yang digunakan untuk training atau pelatihan dan 90% dari data digunakan untuk testing atau pengujian. Seperti ini grafiknya ya. Lalu meningkatnya nilai note pada decision tree. Nah, ini adalah training errornya. Ketika decision tree masih dengan 4 node, ya 1, 2, 3, 4, ya. Nah, training errornya berada di titik ini. Ya, di sini untuk node-nya berjumlah 4. Nah, di sini decision boundaries-nya dari training data, berarti di sekitar sini. Lalu ketika decision tree dengan 50 node, di sini ada node-nya ya, setiap percabangannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya sampai 50 atau sekitar di sini ya. Errornya disinilah decision boundaries-nya. Kita lihat tree manakah yang lebih baik. Ada decision tree dengan 4 nodes, ada decision tree dengan 5 nodes. Ketika di 4 node dia segini ya, 0,1 errornya. Di decision tree 50 nodes di sekitar titik sini, jadi sekitar 0,07 sampai 8 errornya. Underfitting dan overfitting. Di sini terdapat training error yang direpresentasikan dengan warna biru dan juga ada test error yang dipresentasikan dengan warna merah. Nah, ini bagaimana grafiknya dipengaruhi oleh node-nya. Jadi semakin banyak node-nya, dia semakin mendekati ya. Kemudian ada grafik yang kedua di mana training dan testing errornya seperti ini.
Ya, ketika semakin banyak node-nya justru semakin menjauh. Nah, ketika model menjadi lebih dan lebih kompleks, kesalahan pengujian dapat mulai meningkat meskipun kesalahan pelatihan mungkin berkurang. Underfitting adalah ketika model terlalu sederhana, kesalahan pelatihan dan pengujiannya besar. Sedangkan overfitting sebaliknya, ketika model terlalu kompleks, kesalahan pelatihan cenderung kecil, ya. Namun kesalahan pengujiannya besar. Jadi yang di sini bisa dinyatakan sebagai underfitting, di sebelah sini bisa dinyatakan sebagai overfitting. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini bisa dengan meningkatkan ukuran data pelatihan, mengurangi perbedaan antara kesalahan pelatihan dan pengujian pada ukuran model tertentu. Ya, di sini kita tambahkan dengan 2 kali jumlah instance data, sehingga yang tadinya seperti ini bisa menjadi lebih lurus. Kemudian di sini terdapat model yang overfitting, ya. Pada model overfitting di atas meningkatkan ukuran data pelatihan, mengurangi perbedaan antara kesalahan pelatihan atau training dan pengujian pada model tertentu. Di sini keduanya adalah decision tree dengan 50 nodes. Namun perbedaannya di jumlah testing dan trainingnya. Alasan terjadinya overfitting model adalah tidak mencukupinya data training dan model dengan kompleksitas tinggi. Ya, terdapat prosedur pembagian multiple untuk menyelesaikan. Mengatasi overfitting model dengan perbandingan multiple seperti tadi adalah seperti ini. Jadi kita gunakan 100 variabel noise tambahan yang dihasilkan dari distribusi uniform bersama dengan X dan Y sebagai atribut. 30% data sebagai pelatihan atau trading dan 70% data untuk pengujian atau testing, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Ya, selanjutnya ya kita menggunakan hanya X dan Y sebagai atribut, kita peroleh hasilnya seperti ini. Overfitting menghasilkan decision tree yang lebih kompleks dari yang diperlukan. Kesalahan training atau pelatihan tidak memberikan perkiraan yang tepat mengenai kinerja tree pada data record yang sebelumnya tidak terlihat. Perlu cara untuk memperkirakan kesalahan generalisasi.